Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, untuk mata kuliah pemrograman objek dasar, ini kita udah masuk pertemuan ke-8. Materi ini adalah materi yang dilaksanakan setelah ujian tengah semester. Jadi nanti untuk ujian akhir semester hanya dari materi ini saja. Oke, kita masuk ke minggu ke-8 perkuliahan kita di sini dan berakhirnya ya, dan kita bertemu lagi dengan Ray. Ya, jadi di setiap kita belajar bahasa pemrograman, mulai dari pemrograman dasar gitu ya, kemudian kemarin pemrograman web, kemudian sekarang dilanjutkan ke pemrograman berorientasi objek, maka kita akan bertemu lagi dengan yang namanya array. Nah, untuk bagi teman-teman yang sudah sampai ke tahapan ini mungkin memang sudah paham ya konsep dasar dari array itu sendiri. Nah, untuk itu mungkin video pada pertemuan ke-8 ini tidak akan terlalu lama ya, karena memang di pertemuan sebelumnya, di pertemuan perkuliahan sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas mengenai array. Apa itu array? Oke, di sini array adalah suatu tipe data bentukan, gitu ya, di mana dia adalah suatu tipe data yang dimana terdiri dari beberapa nilai. Ya, jadi array ini adalah implementasi daripada himpunan ya kalau kita berbicara notasi matematikanya. Nah, di sini dicontohkan kalau dalam bahasa Java ya, artinya di sini kita memiliki tiga variabel di sini ya dengan tipe data integer ya. Kemudian masing-masing akan memiliki identifier yang berbeda ya. Jadi misalnya di sini integer satu, integer yang pertama maksudnya itu dia tipenya integer dan nama variabelnya adalah number satu. Kemudian number 2 untuk integer yang kedua dan variabel number 3 untuk integer ketiga. Lalu kita instansiasi, kita inisialisasikan nilainya dengan number satu itu satu, number 2 itu dua, dan number 3 itu adalah tiga. Nah, artinya dalam konsep array tadi, kita punya nih anggota himpunan, gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan notasi matematika ya, kita punya nih anggota himpunan, di mana anggota himpunan itu seragam. Artinya mereka itu punya maksud yang sama, gitu ya. Seperti yang dicontohkan pada slide ini. Jadi saya punya tiga number, ada number satu, 2, dan 3, di mana ketiga itu adalah tipenya integer dan memiliki tujuan yang sama, gitu ya. Nah, maka variabel ini sebenarnya tidak perlu kita pisahkan menjadi number satu, 2, dan 3. Kita bisa langsung saja membuat himpunannya, gitu ya. Berarti ini adalah himpunan number. Nah, himpunan number seperti apa? Kita bisa definisikan lagi. Misalnya, ini adalah himpunan number kalau himpunan itu bisa bilangan bulat, misalnya. Atau himpunan bilangan cacah. Atau himpunan bilangan bulat positif, ya. Atau bilangan cacah negatif, dan seterusnya. Nah, artinya nanti isi daripada anggota himpunan itu adalah number semua. Ya, jadi kalau himpunan bilangan bulat, maka akan ada positif misalnya ada satu, dua, tiga, dan seterusnya sampai dengan tak hingga, sampai dengan positif tak hingga, ya. Nah, jadi array itu di sini sama dengan definisi array yang sebelumnya, gitu ya. Jadi dia adalah suatu objek yang dimana objek itu menyusun suatu nilai, ya, suatu nilai yang memiliki banyak sekali anggota dan memiliki banyak sekali nilai, namun memiliki tipe data yang sama. Jadi tipe datanya pasti sama, ya, itu kalau array. Nah, nanti kita sebenarnya kalau dalam bahasa Java ada nanti kita bisa memasukkan objek yang mirip array, tapi tipe datanya bisa berbeda ya. Nah, itu akan dijelaskan di pemrograman objek lanjut ya, bukan di pemrograman objek dasar. Itu nanti di semester depan itu kalau nggak salah. Nah, sama dengan array yang lain, gitu ya, kita harus mengeset array itu ya
dengan panjangnya berapa. Karena nanti nilai array itu dengan panjangnya itu akan tersimpan di memori. Nah, untuk Java sendiri sebenarnya bisa juga kita membuat suatu flexible array, gitu ya. Nah, itu juga nanti akan dibahas di pemrograman objek lanjut ya, atau di semester nanti, gitu ya. Tidak di semester sekarang. Nah, jadi setelah kita buat nih array-nya, maka array itu akan memiliki panjang yang fix atau panjang yang tetap sesuai dengan saat array itu dibuat, ya. Nah, array itu ilustrasinya seperti ini, ya. Ada suatu himpunan, ini ya, himpunan semuanya. Nah, lalu ada yang disebut dengan indeks. Indeks ini menyatakan posisi dari suatu nilai. Nah, indeks dalam array itu kalau di bahasa Java itu dimulai dengan indeks ke 0. Artinya indeks pertama itu adalah indeks ke 0, ya. Indeks kedua adalah indeks ke 1, indeks ketiga ya, indeks ketiga adalah indeks urutan ketiga adalah indeks kedua, urutan keempat adalah indeks ketiga dan seterusnya. Jadi untuk urutan array adalah min 1 gitu ya dari indeksnya. Min 1 lagi plus 1 ya dari indeksnya. Jadi itu adalah indeks. Ya. Lalu yang di kotak tengah ini adalah posisi nilainya, yaitu kita sebut sebagai elemen. Nah, kalau misalnya kita letakkan suatu nilai di indeks ke-8, maka elemen itu akan memiliki nilai indeks ke-8, akan memiliki nilai di indeks ke-8. Dan panjang dari array ini adalah 10 gitu ya, karena dimulai dari 0 dan diakhiri dengan indeks 9. Jadi terus 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, ini adalah array. Dan ini sama aja ya. Jadi kebanyakan bahasa pemrograman zaman sekarang itu selalu memulai array itu dari indeks ke 0. Ada nggak sih bahasa pemrograman yang mulai indeksnya ke 1? Ada, yaitu bahasa Pascal gitu ya. Bahasa Pascal itu adalah bahasa yang digunakan untuk belajar pemrograman. Ya, walaupun ternyata orang banyak belajar bahasa Pascal gitu ya, hingga akhirnya diciptakanlah bahasa visual yang menggunakan bahasa Pascal, yaitu apa ya nama bahasanya, lupa lagi saya, lupa ya, tapi itu bahasa pemrograman visual yang sudah tidak digunakan lagi atau tidak dikembangkan lagi. Jadi Pascal itu sekarang ya mulai ditinggalkan memang ya. Untuk kompatibilitasnya juga ke operation system itu juga kebanyakan sudah hilang. Jadi kalau ingin coding pakai Pascal itu mirip-mirip kita kalau mau coding pakai C ya, harus menggunakan emulator atau menggunakan online compiler ya. Nah, elemen-elemen itu bisa diisi nggak? Bisa gitu ya, sama dengan array yang lain. Terus elemen yang itu bisa dibaca nggak? Bisa juga, sama dengan array yang lain. Gimana cara mengisinya? Yaitu dengan menentukan dulu alamat indeksnya adalah indeks keberapa. Misalnya saya ingin mengisi array indeks ketiga, maka saya panggillah indeks array ketiga itu, lalu saya inisialisasikan dengan suatu nilai. Nah, nilai yang diisikan adalah nilai yang sesuai dengan tipe data array-nya. Ya, karena array tadi adalah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Ya. Kalau saya ingin memanggil gimana? Sama. Ya. Maka saya panggil array itu dari indeksnya. Nah, ini adalah contoh daripada penggunaan array gitu ya di bahasa Java. Nah, untuk ini hanya fokus di array saja, maka sebenarnya bahasa yang tertampil di slide ini tidak menunjukkan konsep object oriented dengan benar gitu ya. Oke, jadi ini adalah suatu kelas untuk array demo, di mana di situ ada public static void main yang sama-sama kita tahu itu adalah main program ya, daripada Java itu sendiri. Kemudian di sini ada inisialisasi atau deklarasi dari array. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat array itu tipe datanya integer, maka sama dengan kita mendeklarasikan atribut atau variabel integer, tapi kita tambahin kurung siku buka dan kurung siku tutup. Nah, begitu kita tambahkan di sini, lalu kita buat nama variabelnya, di sini namanya adalah an array,
Maka an array itu adalah variabel bentukan, ya, di mana variabel itu adalah array of integer. Ya, yang isi daripada array-nya itu sendiri adalah bilangan integer. Lalu kita bisa isi ya array itu dengan misalnya panjangnya berapa. Ya. Nah, karena array ini adalah tipe data objek, maka ketika array ini akan dibuat gitu ya dan disimpan panjangnya di memori, maka kita menggunakan sintaks new atau keyword new di sini, gitu ya. An array sama dengan new integer 10 atau int 10. Nah, di sini berarti kita bukan mendeklarasikan ya, deklarasi yang awal tadi. Di sini adalah kita akan membuat suatu array ya yang baru dengan panjangnya 10 dan setiap elemen dari array itu adalah integer tipe datanya. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kita mengisi array itu? Maka kita panggillah array itu sesuai dengan indeksnya, gitu ya. Kalau dicontohkan di sini, kita menggunakan for agar kita ingin mengisi, gitu ya, suatu array itu dengan suatu bilangan. Ya, kalau kita lihat sintaksnya di sini ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari an array.length, lalu i plus plus, gitu ya. Nah, di sini ada an array.length, itu apa sih? Itu adalah metode, gitu ya. Atau kalau kemarin kita pelajari itu adalah prosedur, itu adalah function. Tapi kalau di pemrograman objek oriented, berorientasi objek, kita sebut itu sebagai metode. Jadi an array.length itu adalah metode yang bawaan, native method yang melekat pada objek data array. Nah, apa saja sih metode yang melekat pada objek data array itu? Sebenarnya macam-macam, banyak ya. Bisa teman-teman cek di dokumentasinya Java, ya, di Java doc-nya. Nah, length itu adalah salah satunya, di mana an array.length itu akan mereturn suatu nilai panjang daripada array. Saat kita mengisi di atas ya, create array-nya itu adalah panjangnya 10, maka kalau kita isi an array.length itu akan mereturn nilai 10, ya. Jadi sehingga nanti ketika dieksekusi ya integer i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus, gitu ya. Jadi i-nya akan diinkremen satu-satu sampai nilai i itu adalah kurang dari 10. Oke, seperti itu ya. Jadi karena dia kurang dari, maka yang akan diulang itu 9 kali ya, mulai dari 0 sampai dengan 9, gitu ya. Nah, di sini i ya an array i, begitu kita menggunakan sintaks ini, itu berarti kita akan memanggil indeks daripada array tersebut, gitu ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan apa? Kita mau ambil nilainya atau mau kita isikan. Nah, kalau kita lihat daripada baris yang ini, gitu ya, setelah for ini, maka yang kita lakukan adalah mengisi nilai array i dengan i, gitu ya. Artinya mengisi nilai, kalau sintaksnya seperti ini kan berarti ada array ke 0, saya isi dengan 0. Untuk perulangan berikutnya ada array 1, saya isi dengan 1. Berikutnya array kedua, saya isi dengan 2, dan seterusnya. Dan kemudian untuk setiap for kita tampilkan array i-nya. Ditambah dengan string kosong, gitu ya. Karena ini bukan println, tapi print, maka tampilan daripada array yang ditampilkan itu nanti akan ke sebelah kanan ya, bukan enter spasi ke bawah. Lalu setelah selesai kita eksekusi system.out.println ini untuk hanya membuat spasi aja dan selesai, gitu ya. Jadi ini adalah cara untuk mengisi array dengan cara kita panggil indeksnya di sini, lalu kita isikan nilainya, dan cara untuk memanggil array kita hanya tinggal panggil objek array dan indeksnya seperti ini. Jadi cara memanggil dan mengisi nilai array itu kita dengan cara memanggil array-nya dan indeks keberapanya, gitu ya. Nah, untuk mendeklarasikan array itu ada berbagai macam sintaks yang bisa kita pakai. Dan sebenarnya perbedaannya hanya pada sintaksnya saja, tidak mengubah apapun makna yang ada di dalamnya. Ya, di sini dicontohkan ada dua caranya. Bisa integer int, ya kurung tutup edges,
atau int edges kurung buka kurung tutup. Nah, apa bedanya? Bedanya cuma di sintak aja, gitu ya. Pengaturan memorinya sama, ya. Cara menggunakannya sama. Apakah ada indeksnya? Ada. Jadi nggak ada perbedaan dari implementasi array-nya. Yang ada hanyalah perbedaan dari sintaksnya doang. Nah, mau pakai yang mana terserah, gitu ya. Tapi kalau kita ngikutin best practice-nya dari pemrograman, artinya kode-kode yang bagus dan security kode yang bagus, itu pembuatan kode itu harus konsisten. Jadi apabila dalam satu kode program kita menggunakan contoh yang pertama, gitu ya, jadi int kurung buka kurung tutup edges, maka deklarasi array untuk variabel lainnya, ya, itu mengikuti format yang pertama ini. Jadi apabila kita menggunakan yang kedua, maka untuk setiap deklarasi array yang ada pada program yang kita buat, kita harus mengikuti format yang sama. Jadi ini bisa dua-duanya kita pakai, tapi untuk menjaga konsistensi data kita, pilih salah satu, kemudian kita gunakan format yang sama untuk setiap array yang kita deklarasikan. Nah, array itu sebenarnya menghandle primitif tipe data. Jadi kalau kemarin kita udah belajar gitu ya, di bahasa pemrograman lain, di materi pemrograman lain ada tipe data bentukan dan ada tipe data primitif. Nah, array adalah salah satu tipe data objek yang menyimpan tipe data primitif seperti integer, ya, seperti karakter, string, desimal, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita juga bisa sebenarnya membuat array itu dalam suatu bentuk objek, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, gitu ya. Jadi di sini adalah array bentuknya objek, ya. String itu adalah objek ya kalau di Java ya. Jadi string itu dalam Java adalah array of character. Kita bisa lihat string X di depannya itu adalah huruf besar, maka kalau dia adalah huruf besar ini adalah objek ya. Kalau dia huruf kecil itu adalah tipe data primitif. Ya, caranya masih sama gitu ya. Jadi ini array of string. Ada string kurung buka kurung tutup array, string 1, string 2 dan string 3 di sini. Kemudian kita bisa panggil metode dari bawaan array-nya. Kita bisa bikin di sini an array.length untuk return panjang daripada array-nya. Lalu kita outputkan di sini. Lalu salah satu metode ya array itu ada to lowercase gitu ya. Nah, metode array to lowercase ini ada di array, di mana kalau kita pakai string gitu ya, pakai objek, maka to lowercase itu akan return nilai daripada array-nya, di mana nanti nilai itu akan mengubah semua yang huruf besar menjadi huruf kecil gitu ya, seperti dengan nama metodenya yaitu to lowercase. Nah, ini bisa teman-teman cobain gitu ya, mengeksekusi dua contoh yang ada pada slide ini. Nah, saat kita akan membuat suatu array gitu ya, kita memang diwajibkan untuk mendeklarasikan panjang dari array. Ya, jadi kita harus mendeklarasikan panjangnya. Di mana di sini ada instansiasi, ya. Berarti kalau di Java itu artinya ini instansiasi ini adalah pembuatan dan ada konstruktornya. Ya, konstruktor itu berarti mirip dengan konstruktor pada kelas, tapi konstruktor yang dimaksud ini adalah suatu metode ya, yang dipanggil untuk membuat objek, yaitu objek array, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Ada new. New itu adalah apa tadi? Konstruktor, gitu ya. Jadi kalau misalnya initiate salah. New itu adalah initiate. Ya, initiate untuk membuat suatu objek array. Nah, kalau kita bagi tadi menjadi dua, ini seperti ini gitu ya. Maka int edges kurung buka kurung tutup itu adalah bagian dari deklarasi. Lalu edges sama dengan new int 100, berarti ini adalah bagian instansiasi objek.
Nah, atau kalau kita mau gabungkan gitu ya antara apa instansi deklarasi dan instansiasinya, jadi seperti kita gabungkan ya, maka kita juga bisa lakukan dengan cara seperti ini, int edges kurung buka kurung tutup sama dengan new int 100. Nah, ini sebenarnya sama aja ya. Namun kalau kita lihat daripada pengaturan memori itu dengan cara yang di bawah ini lebih bagus daripada dengan cara yang di atas. Kalau memang tujuan kita itu adalah untuk segera membentuk objek array-nya dan segera menggunakannya, gitu ya. Karena kalau yang di atas menjadi dua baris eksekusi, kalau di bawah dia hanya satu baris eksekusi. Ya, yang di atas itu bagusnya kapan? Bagusnya kalau memang kita gunakan array-nya itu di baris ke 100 misalnya. Tapi kita instansiasi dulu di depan agar memori kita tahu bahwa kita itu sudah menyiapkan suatu variabel ya, suatu deklarasi variabel untuk menyimpan nilai suatu array. Tapi kalau misalnya array-nya mau langsung dipakai itu bagusnya dengan cara yang kedua. Itu sebenarnya kita mengikuti aturan daripada standarisasi kode gitu ya. Nanti untuk mengetahui standarisasi kode dan lain-lain itu ada di mata kuliah implementasi perangkat lunak. Bagaimana cara membuat suatu kode itu yang bagus, mudah dibaca, rapi, standarisasi tinggi ya dan lain sebagainya agar kode itu bisa dimodifikasi gitu ya. Oke, nah ini adalah ilustrasi daripada array itu di dalam suatu memori. Ya, jadi kalau saya tadi mendeklarasikan suatu array dengan nama variabel edges, maka ilustrasinya seperti ini. Akan ada alokasi sebanyak 100 ya, karena lengthnya tadi contohnya yang sebelumnya itu adalah 100. Nah, 100 array ini kalau misalnya tipenya adalah integer, maka dia akan menyimpan suatu array of object gitu ya. Nah, kalau integer itu panjangnya 32 bit ya kalau saya nggak salah, maka di sini kita akan mereserve di memori sebanyak 32 bit dikali dengan 100. Ya, 100 blok ya, 100 blok memori. Jadi kalau kita asumsikan satu indeks itu disimpan dalam satu blok memori yang panjangnya 32 bit, maka kita butuh 100 gitu ya untuk menyimpan si array tadi karena memang panjang array itu harus kita create gitu ya. Harus kita reserve. Nah, apabila kita hanya memerlukan 10 gimana? Maka 90 lainnya itu nggak akan kepake, itu kosong gitu ya. Tapi kalau saya butuhnya 1000 gimana? Sedangkan yang dideklarasikan 100 ya nggak bisa karena maksimal 100. Kalau saya butuh 1000 maka deklarasikanlah 1000. Bisa nggak nilai array itu panjangnya diubah di tengah-tengah? Nah, untuk itu sayang sekali tidak bisa. Ya, sesuai dengan deklarasi yang tadi gitu ya. Sesuai dengan instansiasi yang ini, maka begitu di instansiasi itu kita membuat suatu objek array baru dengan keyword new. New itu artinya baru gitu ya. Jadi misalnya saya punya integer edges ini new 100 gitu ya, panjangnya 100. Lalu saya isikan dengan suatu nilai, maka kalau saya ingin ubah panjangnya dia nggak bisa. Mau tidak mau kita harus mereplace array itu. Misalnya kita ganti panjangnya menjadi 1000, maka yang kita bisa lakukan hanyalah new int 1000. Nah, nilai yang sebelumnya kita sudah masukkan gimana? Ya, hilang gitu ya. Jadi memang deklarasi array yang saat ini kita pelajari itu adalah array yang panjangnya statis. Namun di Java pun nanti akan bisa sebenarnya kita buat array yang panjangnya dinamis, tapi bukan di pertemuan sekarang gitu ya. Atau bukan di mata kuliah pemrograman objek dasar, tapi di pemrograman objek lanjut nantinya. Kalau nggak salah ya, tapi kayaknya iya gitu ya. Nah, atau kita juga bisa melakukan instansiasi array dengan cara memasukkan datanya langsung. Ya, jadi kalau tadi kan kita menginstansiasi array dengan cara memasukkan panjangnya dulu, baru kemudian datanya kita masukkan, gitu ya. Nah, kalau ini berarti kita akan menginstansiasi array dengan cara memasukkan datanya. Jadi panjangnya kita nggak perlu masukin. Nah, ini contohnya ya. int arr
kurung siku buka, kurung siku tutup sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, maka otomatis ARR ini akan memiliki nilai 1, 2, 3, 4, dan 5, dan akan memiliki panjang 5, mulai dari indeks ke-0 sampai dengan indeks ke-4, gitu ya. Jadi dia tidak menggunakan new ya, tapi dia akan terisi langsung array-nya, dan indeksnya itu akan tergantung panjang daripada anggota-anggota daripada array tersebut. Jadi ini mengisi array secara langsung ya. Jadi deklarasi dan instansiasi itu langsung diisi dengan menggunakan datanya, gitu ya. Ini juga boleh, gitu ya. Kebanyakan bagaimana yang mana yang bagus itu tergantung penggunaan sih, gitu ya. Kita mau bikin apa dulu. Kalau kita main-main ke data science, misalnya AI dan lain-lain, biasanya konsep array seperti ini yang suka dipakai, gitu ya. Jadi deklarasi, kemudian datanya tergantung dari import data yang ada pada mesin AI, misalnya gitu. Jadi kita tidak setting panjangnya secara manual. Kita akan lihat panjangnya itu dari banyaknya data yang memang harus diolah dalam aplikasi yang kita buat. Nah, biasanya gitu. Tapi kalau array yang kita pakai untuk transaksional, gitu ya, untuk aplikasi-aplikasi sistem informasi dan lain-lain, biasanya kita gunakan cara yang seperti ini. Dan yang saya rekomendasikan itu adalah cara yang kedua ya, karena memang hanya satu baris ya, deklarasi dan instansiasinya itu menjadi satu eksekusi. Nah, ini contoh yang lain, gitu ya. Jadi di sini contohnya adalah membuat array dari variabel boolean pada suatu identifier hasil. Array ini isinya 4 elemen. Jadi booleannya adalah true atau false. Isinya hanya 4. Maka kita sebenarnya bisa langsung, ya karena memang ini disuruh untuk langsung mengisi nilai true false, ya udah langsung aja kita buat di sini tipenya boolean ya, tipe primitif atau dasar. Lalu result di sini adalah hasil, di sini adalah notasi array-nya ditandakan dengan kurung buka siku kurung tutup siku. Lalu kita isi nilainya menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup di sini. Ya, ada true, false, true, false. Ada 4 elemen, indeks mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Ya. Nah, kalau ingin langsung integer atau double bisa dengan cara seperti ini. Ya, misalnya ini adalah grades. Atau untuk yang string, misalnya kita mau bikin hari, gitu ya, Monday, Tuesday, Wednesday, sampai Sunday, kita bisa cara dengan seperti ini. Ya. Nah, ini deklarasi dan instansiasi langsung, tapi sudah ada datanya. Kalau yang awal ini tadi, deklarasi dan instansiasi objeknya langsung, tapi nilainya belum ada. Itu tergantung dari kita mau seperti apa, gitu ya, dalam mengolah data yang dimasukkan ke dalam array. Lalu berikutnya adalah bagaimana cara mengaksesnya. Ya, tadi saya sudah singgung sedikit bahwa mengakses bilangan array itu gampang, tinggal apa? Akses indeksnya, gitu ya. Atau di sini akseslah subscriptnya. Nah, setiap anggota array itu pasti ada indeks atau subscriptnya. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan array itu berakhir. Nah, elemen dari array itu ya adalah 0 sampai dengan size of array dikurang 1. Jadi kalau saya punya array panjangnya 10, maka indeks elemennya adalah mulai dari 0 sampai dengan 10 dikurang 1, yaitu 9. Ya, kalau kita memang hitung dari 0, maka ada 10 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 10 elemen di dalam suatu array. Nah, ini contohnya. Ya, ini adalah contoh yang dari contoh di depan tadi, gitu ya. Diambil potongan blok programnya, yaitu dari for. Nah, di sini cara untuk mengaksesnya adalah dengan memanggil indeksnya. Indeks array itu dipanggil di dalam kurung buka, kurung tutup setelah nama variabel array. Ya, jadi kalau di sini adalah indeks ke-0, array indeks ke-0, maka yang akan diakses itu adalah indeks ke-0.
Nah, mengaksesnya tadi gitu ya, tergantung kita mau mengeset nilainya atau memanggil nilainya untuk kita pakai. Kalau mengakses nilainya atau mengeset nilainya, maka kita deklarasikan dulu di sini, atau kita panggil dulu variabel array dan indeksnya, kemudian kita isi dengan suatu nilai yang tipe datanya sama dengan tipe data array. Tapi kalau kita mau panggil, maka tinggal kita panggil aja nama variabelnya diikut sertakan dengan variabel ya, indeksnya, dengan nilai indeksnya. Dan itu wajib gitu ya. Jadi kita tidak bisa memanggil array itu hanya an array kurung buka siku kurung tutup siku saja, nggak bisa. Jadi sesuai dengan indeks. Oke. Nah, lalu di sini contoh yang lain ya. Jadi kalau kita punya nilai di sini untuk memanggil array, maka tinggal panggil juga dengan indeksnya. Ya. Kalau kita ingin mencetak array elemen terakhir, maka kita panggil juga indeks yang terakhir. Ya, indeks yang pertama 0, kalau tadi contohnya edges itu 100 ya dideklarasikan, maka panjang terakhir itu adalah indeks yang 99 ya, karena 100 dikurang 1. Nah, di sini ada beberapa catatan untuk mengakses elemen array. Catatan yang pertama adalah jika array sudah dideklarasikan dan dikonstruksikan tadi ya menggunakan keyword new, maka nilai yang disimpan dalam setiap anggota array itu akan diinisialisasi sebagai 0. Ya, jadi kalau misalnya pakai keyword new dia 0. Kalau tidak pakai keyword new maka diwajibkan untuk mengisi datanya langsung, gitu ya. Ya, misalnya seperti contoh yang tadi, yang ini ya. Nah, yang ini dan yang ini ya. Kita tidak menggunakan keyword new di sini, tapi syaratnya adalah harus isikan datanya langsung. Kalau kita belum isikan datanya seperti contoh yang ini, maka otomatis semua array elemennya itu nilainya 0. Terus yang berikutnya adalah untuk yang datanya string, maka string ini tidak akan diinisialisasi ke string kosong. Jadi kalau untuk string, dia bukan 0 atau bukan string kosong, tapi kita tetap harus membuat array string secara eksplisit. Contohnya tadi yang ini. Nah, yang days ya. Monday, Tuesday, Wednesday, dan seterusnya. Itu harus seperti itu gitu ya. Jadi dia tidak bisa diisi dengan, atau Java tidak bisa menginisialisasi itu dengan string kosong. Oke, nah itu catatannya. Kemudian ini tadi adalah salah satu metode yang bisa kita pakai gitu ya untuk mereturn suatu nilai yaitu panjang array gitu ya. Kita bisa gunakan length untuk nge-return nilai panjangnya array. Jadi ini sebenarnya membuat kita lebih fleksibel ya. Karena kalau kita tidak tentukan panjangnya, ya misalnya kita akan membuat array di mana array itu diinputkan langsung sesuai datanya dengan cara yang seperti ini, maka di sini kan tidak tahu panjangnya berapa sebelum data itu masuk ya. Nah, sebaiknya kita untuk menghindari kesalahan atau kalau nanti kita belajar exception akan keluar kesalahan index array out of the bound out of bound gitu ya. Maka kita sebaiknya gunakan length ya untuk apa? Menggunakan indeks terakhir array yang kita pakai dalam perulangan. Ya, indeks out of bound itu bisa terjadi diakibatkan kesalahan daripada pemanggilan indeks dari array. Misalnya panjang array maksimal itu adalah 100, maka indeks terakhir itu adalah 99 gitu ya. Kalau kita panggil indeks ke 1000 pasti nggak ada gitu ya. Nah, maka program kita akan error jadinya. Oke, nah ini adalah contoh daripada aplikasi yang tadi ya, yang bagian program yang tadi. Ada di sini edges.length, berarti kita memanggil panjang daripada si array tersebut. Nah, kita gunakan kurang dari karena memang panjang dari array itu akan mengacu ke indeks. Ya, indeks array itu adalah panjang dari array dikurang 1. Tapi bisa nggak kita pakai edges.length min 1? Bisa aja, tapi operatornya jangan kurang dari, tapi kurang dari sama dengan gitu ya. Nah, ini ada beberapa tips dalam penulisan program array gitu ya.
Yang pertama, kalau kita membuat suatu loop pada akses elemen array, maka memang gunakanlah length, gitu ya. Jadi jangan sampai gunakan eh, bilangan integer atau angka untuk membatasi dari panjang array tersebut. Karena dia nanti akan menyesuaikan diri dengan array yang berbeda-beda. Apalagi array yang dideklarasikan dan diinisialisasikan itu adalah dengan cara yang seperti ini, gitu ya. Atau dengan cara seperti ini. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga sedikit, ya. Kemudian tips yang berikutnya adalah konstan. Kita bisa pakai, gitu ya. Gimana kalau kita pakai konstan itu sebenarnya untuk mempermudah kita mendeklarasikan ukuran array di Java. Jadi misalnya di sini ada final integer array size sama dengan 1000, lalu kita gunakan konstan. Lalu di bawahnya adalah integer ages sama dengan new integer array size, maka array size itu akan selalu berisi nilai 1000. Kalau saya ganti array size-nya dengan 100, nggak bisa. Dia tetap akan bernilai 1000, gitu ya. Ini adalah salah satu cara untuk menghindari agar panjang array itu tidak berubah, gitu ya. Namun memang dalam suatu kasus dunia nyata dalam kita memprogram ini memang jarang diimplementasikan, gitu ya. Nah, bagaimana kalau array-nya multidimensi? Itu sebenarnya sama aja dengan array logiknya ya. Itu sama aja dengan array yang kita pelajari selama ini untuk multidimensi juga. Jadi yang tadi itu contohnya adalah array satu dimensi, ya, yang kita sebut sebagai himpunan kalau di matematik. Kalau array multidimensi, ya, kita sebut matriks, ya, kalau di matematik, gitu ya. Bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, 4 dimensi, dan n dimensi. Namun yang bisa divisualisasikan seperti biasa itu maksimalnya adalah yang 3 dimensi. Nah, bagaimana cara membuat array multidimensi itu sebenarnya gampang. Tinggal kita tambahkan kurung siku buka dan kurung siku tutupnya saja. Nah, contohnya yang pertama ini. INT kurung siku buka, kurung siku tutup, lalu kita lanjutkan lagi ke kurung siku buka dan kurung siku tutup. Ada variabel namanya 2D, gitu ya, TWOD. Sama dengan new INT 512 128. Nah, ini berarti dia adalah array 2 dimensi dengan matriks seluas, gitu ya, 512 kali 128, gitu ya. Kalau di bawahnya adalah 3D, ya, chart. Berarti kurung buka tutup, kurung buka apa, siku buka dan siku tutupnya ada 3, ya. Kita lihat di situ ada new chart 8, 16 dan 24. Berarti dia ada 3 dimensi, ya. Dengan luas 8 kali 16 dikali 24, ya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin array yang seperti contoh nomor 3 itu juga bisa. Berarti kita tidak pakai new, gitu ya, sama seperti yang tadi contohnya. String kurung buka kurung tutup docs. Maka kalau string itu kan memang tidak bisa pakai new, ya. String itu harus diinisialisasi langsung nilai di dalamnya. Ya, seperti catatan yang tadi dijelaskan. Nah, di sini terdiri dari 4 baris dan 2 kolom, ya. Jadi ada Terry, Brown, ada Christine, White, ada Toby, Gray, dan ada Fido, Black, ya. Jadi akan ada 4 baris. Baris yang pertama adalah barisnya Terry, Terry Brown, Christine White, Toby Gray, Fido Black. Nah, itu 4 baris. Lalu ada 2 kolom. Kolom pertama adalah Terry, Christine, Toby, dan Fido. Kolom kedua adalah brown, white, gray, dan black. Jadi kalau matriks 2 dimensi itu jadinya adalah baris dikali dengan kolom. Bahasa matematiknya, ya. Jadi matriks 2 dimensi yang diciptakan itu adalah baris dikali kolom. Sehingga ketika diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Java itu juga sama, bahasa pemrograman yang lain juga sama, ya, sebenarnya. Jadi kalau ada array 2 dimensi itu berarti baris dikali kolom. Ya, kalau dari contoh ini berarti barisnya adalah Terry Brown, Christine White, Toby Gray, Fido Black. Kolomnya adalah Terry, Christine, Toby, Fido. Kolom pertama, kolom kedua adalah Brown, White, Gray, dan Black. Ya, mudah dipahami, ya. Nah, untuk mengakses elemennya gampang juga sama, ya. Hanya berdasarkan indeksnya aja.
Nah, kalau dua dimensi gimana caranya? Berarti indeksnya ada dua, gitu ya. Jadi gampang, gitu ya. Nah, kalau misalnya contohnya yang string tadi, gitu ya, string docs. Kalau kita eksekusi ya program yang di bawah ini ya system.out.print ada docs 0,0, maka yang akan tampil adalah Terry, gitu ya. Nah, Terry ya, Terry ini adalah string 0,0, ya. Jadi ilustrasi ini kan matriks ya. Ilustrasi matriksnya berarti ada 4 baris dan 2 buah kolom, gitu ya. Kalau saya gambarkan menggunakan notepad misalnya, nah seperti ini gitu ya. Nah, di kolom pertama itu ada Terry, ya. Lalu di kolom berikutnya adalah Brown. Nah, kan gini ya, ini anggap aja garis gitu ya. Yang kedua juga akan ada, yang kedua apa nih? Christine White ya, Christine Christine White. Salah. Nah, seperti ini. Ini biar enak kita rapiin aja gitu. Nah, gitu ya. Yang ketiga ada Toby Gray. Di sini berarti kita punya Toby Gray. Gray ya ini. Lalu yang di bawahnya kita punya Vido Black gitu ya. Vido Black. Nah, kan gini ya, langsung gitu ya. X. Nah, Terry yang di atas ini ya adalah kolom. Ini indeks ke 0. Ini kolom kedua yaitu indeks ke 1. Kemudian Terry Brown ini adalah baris ke 1. Christine White baris kedua. Salah, 0 ya. Lalu ini 1. Ini 2. Kedua. Lalu ini adalah 3. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita panggil 00, berarti baris ke 0 dan kolom ke 0 yaitu yang kita panggil adalah Terry. Kalau yang saya panggil itu adalah tadi docs-nya, ini docs pula namanya. Docs-nya satu-satu misalnya, kalau satu-satu berarti di sini ya, satu, satu di sini berarti kita panggil white. Ya, kalau 31 maka 31 kita panggil black. Kalau 30 maka 30 itu adalah Vido. Kalau 41 gimana? 41 akan error, yaitu array index out of board gitu ya. Nah, inilah matriks ya, kalau yang 2 dimensi. Kalau 3 dimensi juga matriks, sebutannya sama, 4 dimensi juga matriks, 5 dimensi matriks juga. Kalau 1 dimensi itu bahasa matematiknya adalah himpunan gitu ya. Oke, cara memanggilnya seperti itu ya. Cara mengisinya juga sama gitu ya. Kalau ingin mengisi bagian sini, maka kita gunakan docs ya. Docs 0, bukan koma ya. 00 dengan Harry. Nah, seperti ini. Kalau baris ini dieksekusi, maka Terry ini nanti akan berganti menjadi Harry ya gitu ya. Oke, ya gampang ya. Untuk multidimensi, mirip-mirip aja. Oke, ini contoh yang lain gitu ya. Bisa teman-teman lihat dan untuk agar lebih memahami sebenarnya teman-teman bisa mencoba ini gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat ada array ya, ada main program di sini. Lalu ada array 2 dimensi di sini ya, ada string cartoons. Karena 2 dimensi kita lihat ada berapa barisnya. Ya, ini pengaturan barisnya seperti ini ya untuk string. Karena kalau string tadi ya seperti yang saya katakan di awal, catatan tadi, string itu ini ya. Nah, untuk string itu tidak bisa menggunakan new ya. Jadi kita harus membuat string secara eksplisit. Eksplisit itu dengan cara yang seperti ini ya. Ini adalah eksplisit nih. Nah, ini eksplisit langsung gitu ya. Nah, ini eksplisit. Oke, nah di sini berarti akan ada 4 baris ya. Ada Flintstone, Fred, Wilma, Pebbles, Dino, lalu ada Rabes, Benny, Betty, Bambam, dan seterusnya. Itu barisnya, kolomnya ada Flintstone 1, Fred 2, Wilma 3, Pebbles 4, Dino 5.
maka kolomnya 5. Ya, di bawahnya juga sama, pasti 5 gitu ya. Oke, jadi seperti itu gitu ya. Jadi ada 4 baris dan ada 5 kolom di sini gitu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok ada yang 7 gitu ya? Oke, ini bisa teman-teman coba apakah ini jalan gitu ya. Nah, itu dicoba dulu gitu ya. Dicoba dulu apakah ini jalan atau tidak ya. Nah, kalau di sini sih harusnya berarti, kalau di sini berarti akan ada yang maksimal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti akan ada 4 baris dan 7 kolom ya. Nah, yang baris pertama itu mungkin isinya cuma Flintstone, Fred, Wilma, Pebbles, sama Dino. Dua berikutnya itu kosong gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk menampilkan matrik menggunakan loop itu juga sama sebetulnya, tinggal kita bikin loop aja, tapi loopnya 2 kali gitu ya. Ya, karena kalau matriksnya 2 dimensi, loopnya 2 kali untuk membaca baris dan untuk membaca kolom, gitu ya. Kalau matriksnya 3 baris, maka loopnya 3 kali, ya, untuk membaca baris, kolom dan tinggi, gitu ya. Kalau 4 kali, ya nggak ada definisinya. 4 kali berarti loopnya 4 kali aja untuk membaca apa sumbu bawahnya dan sumbu atasnya, ya gitulah pokoknya. Jadi kalau kita gunakan loop untuk menambahkan matriks, loop itu jumlahnya sebanyak dari dimensi dari array-nya. Nah, contohnya ini ya ada 2 dimensi array, maka for-nya 2. Yang satu untuk memanggil baris, biasanya kita pakai I, yang satu lagi untuk memanggil kolom kita pakai J. Kalau untuk yang bawah di atas ini populate matrix, artinya kita mengisi suatu matriks. Kalau yang di bawah itu kita ingin membaca nilai matriksnya. Nah, ini kalau dieksekusi hasilnya seperti ini, gitu ya. Oke, nah array itu bisa kita salin, gitu ya. Jadi kita bisa gunakan array copy dari sistem untuk menyalin nilai array dari suatu array ke array yang lain. Ya, nah, kita gunakan seperti ini. Ada 5 argumen yang kita bisa pakai, gitu ya. 5 parameter ya. Kalau kita ngomongin argumen itu parameter. Jadi di sini kita bisa panggil method void array copy. Ada objek source-nya, ada sumbernya di mana, ada indeksnya, ada objek di sini ada integer index, des indeksnya, ada panjangnya, gitu ya. Cuman jarang ini dipakai sih, ini jarang banget dipakai ya untuk menyalin array. Tapi kalau memang perlu dipakai ya caranya seperti ini, pakai method array copy. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana dia mengcopy array. Jadi ada src index ya, src itu adalah source ya, source itu apa ya? Kalau dst itu destination ya, source itu berarti sumber ya, destination itu tujuan. Jadi di sini ada objek source-nya, sumber objeknya, ada indeks src-nya, indeks sumber, lalu ada objek tujuan dst, lalu ada dst indeks, indeks tujuan, lalu ada panjang, gitu ya. Itu kita bisa gunakan copy array seperti ini. Nah, biasanya ngopi array itu ya panjangnya sama lah, gitu ya. Nah, ini contohnya public static void main char copy from de bla 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 char copy to bla 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 bla. Nah, ini sebenarnya kan kalau kita lihat panjangnya beda ya. Panjangnya beda. Jadi kalau kita kopikan di sini panjangnya, lihat ya, DE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 di sini gitu ya. Nah, terus dari 13 ini mau kita kopikan ke copy to. Jadi ini baru deklarasi ya. Ini copy from itu adalah nama variabel tetap ya. Copy to itu adalah nama variabel. Tapi ketika kita akan memanggil metode dari sistem tadi kan menggunakan array copy, maka ada sumber dan ada destinasi tadi kan. Nah, di sini kita menggunakan sistem array copy. Jadi kita menggunakan sistem ya, menggunakan metode bawaan dari sistem array copy. Yang akan saya lakukan adalah mengcopy from ya. Copy from ya, mengcopy from itu maksudnya sumbernya adalah array copy from. Lalu yang indeks yang akan saya mulai copy itu adalah indeks kedua. Lalu tujuannya adalah copy to, yaitu variabel yang dideklarasikan kosong ya, indeks caranya ke-7.
Lalu saya mulai copy dari indeks 0, lalu sepanjang 7 gitu ya. Berarti indeks 2-nya di copy from ini, di sini indeks ke 0 adalah D, indeks ke 1 adalah E, indeks ke 2 adalah C. Jadi C ini akan menjadi indeks ke 0 di copy 2. Maka yang akan di copy itu adalah C, A, F, F, E, C, A, F, F, E 5 gitu ya, I dan N 6, 7 gitu ya. Karena memang panjang dari variabel array copy itu hanya 7 gitu ya. Oke, selesai ya. Nah, kalau kita print nilainya maka yang tampil adalah C, A, F, F, E, I dan N karena memang hanya 7 yang ada di copy itu ini. Jarang memang dipakai ya. Tapi difasilitasi sama Java. Baik, nah ini contohnya tadi gitu ya. Oh, ternyata kafein tulisannya ya. Karena tadi dimulai dari indeks kedua ya, C A F F E I N gitu ya. Jadi mulai dari ya seperti inisialisasinya tadi ya, mulai dari copy from ini adalah source-nya, copy itu adalah destination-nya, lalu mulai dikopikan mulai dari indeks kedua dari copy from, lalu dikopikan mulai dari indeks ke 0 di copy to sebanyak 7 karakter, mulai dari karakter indeks ke 0 sampai dengan karakter indeks ke 6 ya. Jadi bacanya jadi kafein ternyata. Tadi kok nggak ngeh saya. C A F E F F E I N ya benar ya kafein. Oke, nah sampai di situ saja ya untuk array dan ini untuk tugas ya. Jadi ini tugas kita pakai untuk menilai tugas. Tentu saja nanti akan ada tugas besar yang teman-teman bisa kerjakan berkelompok ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok aja, satu kelompok berdua nantinya untuk membuat aplikasi sederhana aja gitu ya, menggunakan Java. Itu nanti akan saya umumkan di minggu ini gitu ya. Akan saya umumkan di grup seperti apa ketentuannya dan aplikasi seperti apa yang bisa teman-teman buat. Nah ini sebagai contoh aja dari Bu Reski bilang dikasih contoh gitu ya, walaupun memang array teman-teman udah paham ya. Jadi ini tolong dikerjakan saja ya, lalu buatlah programnya ya. Di sini ada contoh soalnya gitu ya di sini. Nah ini silakan teman-teman kerjakan, bisa di pause videonya, silakan teman-teman kerjakan. Untuk link pengumpulannya nanti akan saya share di grup ya menggunakan Google Form. Baik, itu saja materi kita pada minggu ke-8 ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan menyusul gitu ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.